Koalisi Saudi serang markas Houthi dan pengawal revolusi Iran di Yaman. Koalisi pimpinan Saudi yang bertempur di Yaman meluncurkan serangan udara terhadap markas militer Houthi di ibu kota Sana, termasuk situs rahasia milik pengawal revolusi Iran. Dalam pernyataan yang disiarkan TV pemerintah Selasa 30 November 2021, koalisi meminta warga sipil untuk tidak berkumpul atau mendekati target potensial. Media Houthi yang bersekutu dengan Iran, Al Masirah TV, mengatakan 3 serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi telah menghantam bandara Sana, sementara serangan keempat mengenai sebuah taman. Serangan itu adalah salah satu dari beberapa gempuran oleh koalisi pada bulan ini di ibu kota Sana yang berpenduduk padat. Houthi sebelumnya berulang kali meluncurkan serangan lintas batas ke wilayah menggunakan drone dan rudal sejak koalisi melakukan intervensi di Yaman pada Maret 2015. Gerakan dukungan Iran itu menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dari ibu kota. Konflik tersebut secara luas dilihat sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Houthi sedang melancarkan serangan di Marib, benteng utara terakhir pemerintah yang diakui secara internasional, serta di daerah lain di Yaman. Jenderal Iran serukan pemusnahan total Israel. Seorang jenderal Iran menyerukan pemusnahan total negara Israel. Seruan ini dilontarkan menjelang perundingan nuklir antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia. Perwira yang menyerukan pelenyapan negara Yahudi itu adalah juru bicara Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Brigadir Jenderal Abol Fats Sekarsi. Kami tidak akan mundur dari pemusnahan Israel, bahkan 1 mm pun. Kami ingin menghancurkan Sionisme di dunia, kata Jenderal Bintang 1 Iran itu kepada ISNA kemarin, dilansir Jerusalem Post Senin 29 November. Perundingan nuklir Iran akan dimulai kembali di Wina pada hari Senin 29 November. Perundingan ini untuk mengekang program nuklir terlarang Republik Islam Iran. Amerika Serikat dan negara-negara kekuatan dunia lainnya berusaha untuk meringankan sanksi ekonomi Teheran dengan imbalan pembatasan sementara pada program atomnya. Israel dan negara-negara lain percaya rezim Iran berusaha untuk membangun perangkat senjata nuklir. Jenderal Iran juga mengecam Bahrain dan Uni Emirat Arab karena menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel, menyebut diplomasi itu tidak dapat ditoleransi oleh Teheran. Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan negara-negara lain yang dianggap sebagai Muslim, bagi kami mereka adalah bagian dari rezim Zionis dan ini sangat penting, kata Sekarsi. Sekarsi sebelumnya mengecam Israel dengan mengatakan bahwa rezim Iran dapat meratakan Haifa dan Tel Aviv dalam waktu sesingkat mungkin. Amerika Serikat di bawah pemerintah Demokrat dan Republik telah mengklasifikasikan rezim Iran sebagai negara sponsor terorisme terburuk di dunia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan tahun lalu bahwa Republik Islam itu adalah negara sponsor utama antisemitisme. Seina Fojodi, seorang pembangkang Iran yang melarikan diri dari Republik Islam Iran dan sekarang tinggal di Jerman, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa pemerintah Iran yang normal yang dibuat oleh rakyat Iran akan mencoba untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Kami dapat memiliki kesepakatan hebat yang dapat membantu kedua negara. Teknologi air Israel dapat membantu kita untuk mengatasi masalah air yang serius di Iran, dan pemerintah Iran akan mencoba untuk bertukar pengetahuan tentang masalah lingkungan, terutama kelangkaan air yang kita hadapi sekarang. Tetapi Republik Islam bukannya menyelesaikan semua masalah ini, merencanakan penghancuran Israel dan menembak orang yang meminta air. Rezim ini menghancurkan Iran dan beberapa negara lain di Timur Tengah, menjadikan kawasan itu sebagai zona perang. Kami memiliki masalah domestik dan rakyat kami tidak pernah berpikir untuk memerangi negara lain. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka harus membenci Israel. Rakyat kami akan dengan senang hati menggunakan teknologi air Israel daripada berencana untuk menghancurkan Israel. Kami harus menyelamatkan
menyelamatkan negara kami dari rezim zat ini dan mengubah Iran yang diduduki menjadi Iran yang bebas, paparnya. Pakai senjata Rusia, Suriah rontokkan 10 rudal dari 6 jet F-16 Israel. Militer Suriah merontokkan 10 dari 12 rudal yang ditembakkan 6 jet tempur F-16 Israel pada Rabu dini hari. Militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan 2 sistem pertahanan rudal buatan Rusia saat melawan serangan misil Zionis. Wakil Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah, Laksamana Muda Vadim Kulit mengatakan kedua sistem pertahanan yang digunakan militer Damaskus adalah Buk M2E dan Pansir S. Dari pukul 2:28 hingga jam 2:38 pagi, 6 pesawat tempur taktis F-16 Israel dari wilayah udara Lebanon menyerang sasaran di provinsi Homs Suriah dengan 12 peluru kendali, kata Kulit. Pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah menghancurkan 10 rudal dengan sistem buatan Rusia, Buk M2E dan Pansir S, kata Kulit seperti dilansir Sputnik News. Dia menambahkan bahwa 1 tentara Suriah terluka akibat serangan udara Zionis Israel. Serangan Israel telah diluncurkan ke kota kuno Hom dengan laporan menunjukkan bahwa beberapa ledakan terdengar di lingkungan Al-Mahata. Sebuah rekaman video yang belum bisa diverifikasi secara independen tentang serangan dini hari itu menunjukkan secara sekilas apa yang diyakini sebagai rudal Israel yang masuk ke wilayah Suriah. Serangan hari Rabu menandai insiden keempat yang dilaporkan oleh Suriah sepanjang bulan November ini. Israel telah melakukan beberapa serangan terhadap tetangga regional itu sejak perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011. Sementara itu media Israel, Jerusalem Post, melaporkan 4 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara hari Rabu. Laporan itu mengatakan serangan udara menargetkan situs milik Hizbullah di Hom di Suriah Barat.